Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nining Haslinda Zainal ya untuk mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik pertemuan minggu kelima dengan tema motivasi SDM dalam membangun profesionalisme. Jadi pertemuan kali ini atau video kali ini adalah video untuk part 2 di pertemuan kelima ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang profesionalisme sumber daya manusia dalam pelayanan publik. Jadi berbicara tentang profesionalisme, menurut Kurniawan menyatakan bahwa profesionalisme itu digambarkan sebagai kemampuan atau kapasitas seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dalam berbagai profesi dan jenjangnya. Kemudian profesionalisme ini dalam kaitannya dengan kesesuaian kemampuan birokrasi dengan persyaratan tugas dan tanggung jawab. Jadi profesionalisme ini juga dikaitkan dengan adanya kesesuaian antara kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh SDM tersebut dengan tugas yang dibebankan kepadanya gitu. Kemudian profesionalisme ini juga dapat didefinisikan sebagai komitmen anggota organisasi terhadap profesinya ya. Jadi seperti apa komitmen seorang anggota organisasi terhadap profesi yang dia emban gitu. Ya, komitmennya itu terkait seperti apa dia meningkatkan bakat profesionalnya dan terus mengembangkan taktik atau strategi yang digunakan dalam menjalankan pekerjaan yang ditekuni atau profesinya. Jadi seperti apa strategi yang ditempuh ya untuk meningkatkan kapasitasnya dalam rangka peningkatan profesinya dalam suatu organisasi gitu. Ya. Kemudian profesionalisme SDM ini juga sebagian besar ditentukan oleh tingkat kemampuan yang dimiliki aparatur dalam perilaku sehari-hari di tempat kerja. Jadi seperti apa dia berperilaku atau dalam mengambil sebuah tindakan dalam kegiatannya di tempat kerja dalam kerjaan sehari-hari gitu ya. Tingkat kemampuan yang tinggi akan lebih cepat mengarah pada pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebaliknya, kemampuan yang rendah akan menghambat pelayanan. Jadi, ketika seseorang memiliki kemampuan yang tinggi atau kompetensi yang tinggi, dia akan lebih cepat untuk mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Dan sebaliknya, dengan kemampuan yang rendah juga akan menghambat pencapaian tujuan organisasi, yakni menghambat seperti apa dia dalam menjalankan rutinitas dalam melayani masyarakat. Istilah kemampuan ini mengacu pada potensi seseorang untuk melaksanakan suatu tugas, baik yang mungkin maupun tidak mungkin dilakukan. Jika disebut dengan potensi, maka kemampuan adalah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, dan istilah kemampuan juga dapat merujuk pada apa yang dapat dilakukan seseorang daripada apa yang telah dilakukannya gitu. Ya, jadi kemampuan ini merujuk pada apa kekuatan yang dimiliki oleh seseorang tersebut terkait dengan apa yang dia lakukan atau dia tidak lakukan itu. Berikutnya, seorang pegawai negeri sipil atau ASN itu harus profesional dalam segala aspek pekerjaan ya. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebutuhan. Jadi ASN itu harus profesional. Kenapa? Karena pertama, tugas pokok, asas, fungsi, wewenang, dan kewajiban yang harus dilaksanakan ini adalah memberikan pelayanan publik, ya.
Jadi dia harus mengetahui seperti apa tugas pokok, asas, fungsi, dan wewenang, serta kewajibannya dalam melaksanakan pelayanan. Yang kedua, pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Jadi dia juga harus profesional untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik, agar dapat mengikuti perubahan lingkungan strategis yang cepat, baik lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Ilmu pengetahuan teknologi dan era globalisasi maju dengan cara yang tidak dapat dihentikan atau dibalik. Oleh sebab itu, ASN harus profesional karena ilmu pengetahuan dan teknologi ini berkembang begitu pesat sehingga itu tidak dapat dihentikan, dan kita juga tidak bisa menolak karena semakin hari semakin cepat perubahan yang terjadi di dalam organisasi maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 dalam pasal 1 menyatakan bahwa manajemen PNS ini adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta kewajiban kepegawaian meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan promosi, kesejahteraan, dan pemberhentian. Jadi oleh sebab itu, penataan sumber daya manusia secara profesional ini harus memperhatikan, karena kegiatan ya dalam organisasi oleh PNS ini menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 ini, seorang ASN ini menyelenggarakan berbagai tugas ya dan kewajibannya mulai dari perencanaan sampai dengan pemberhentian gitu. Oleh sebab itu, penataan sumber daya manusia ini harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian, sistem diklat yang efektif, standar peningkatan kinerja, standar kompetensi jabatan, klasifikasi jabatan, dan penempatan sesuai dengan keahlian. Nah, berikutnya, menurut Siagian, profesional diukur dari kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu pada penyederhanaan suatu proses. Menurut pendapat tersebut, ya, konsep profesional dari diri aparatur SDM dapat dilihat dari segi yang pertama, kreativitas, inovasi, dan responsivitas. Ya. Kreativitas seperti apa seorang ASN ini dalam menjalankan tugas, ya, itu dia bekerja secara kreatif. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan yang dibuat itu dibuat sekreatif mungkin dengan ide-ide baru dan inovasi yang berbeda dari biasanya, sehingga menunjukkan suatu hal yang baru dan perkembangan dalam suatu organisasi. Begitu juga dengan inovasi. Inovasi dibutuhkan dalam kegiatan birokrasi, ya, baik itu memanfaatkan teknologi atau memanfaatkan SDM yang dimiliki. Responsivitas. Jadi seorang ASN atau aparatur ini harus responsif terhadap perkembangan, terhadap kebutuhan masyarakat, dan terhadap pemenuhan semua aktivitas-aktivitas dalam suatu organisasi. Untuk mengembangkan profesionalisme, maka beberapa hal perlu dilakukan. Ini menurut Duyanto 2011. Jadi yang pertama, profesionalisme membutuhkan aparat birokrasi yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan pengetahuan yang luas. Jadi
seseorang dalam melakukan pekerjaan di dalam suatu birokrasi dibutuhkan SDM yang profesional yang didukung dengan pendidikan yang memadai dan pengetahuan yang luas. Kedua, membangun aparatur yang profesional ini memerlukan pelembagaan nilai, sikap, dan perilaku yang diturunkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta didorong oleh keinginan untuk mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik dan bermartabat. Ketiga, untuk mempercepat pengembangan profesionalisme dalam birokrasi, pemerintah juga perlu mendorong dan memfasilitasi pengembangan administrator publik sebagai sebuah profesi yang berdiri sendiri. Sebagaimana profesi lainnya seperti dokter, guru, wartawan, pengacara, dan sebagainya gitu. Keempat, aparatur birokrasi meningkatkan profesionalisme dalam berinovasi melalui kebijakan diskresi yang sesuai. Jadi, dalam pengembangan profesionalisme beberapa hal itu perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas seorang ASN gitu ya. Yang pertama dari segi tingkat pendidikan dan pengetahuan, sikap, nilai, perilaku. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, seorang ASN juga perlu mengembangkan diri gitu ya, mengembangkan kompetensinya agar bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Selain itu, seorang ASN juga perlu melakukan inovasi-inovasi dalam tiap kegiatan yang dia lakukan. Baik, terakhir ini penutup, motivasi SDM dalam pelayanan publik bekerja ketika seseorang mengedepankan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingannya sendiri, yaitu untuk melayani kepentingan negara, bangsa, dan kemanusiaan. Jadi, yang dikatakan motivasi SDM ini bisa terlaksana dengan baik ya, ketika seseorang itu betul-betul atau ASN itu betul-betul mengedepankan apa yang menjadi kepentingan publik dibanding kepentingan dirinya sendiri. Motivasi pelayanan publik adalah dorongan pegawai pada penyedia layanan publik untuk berkontribusi mempengaruhi masyarakat melalui perilaku dan kinerjanya. Motivasi pelayanan publik merupakan sumber kebahagiaan yang potensial dan memberikan pelayanan publik yang prima. Juga terkait bagaimana potensi ini diwujudkan sebagian bergantung pada bagaimana situasi kerja mereka dibangun gitu. Sementara itu, peningkatan kualitas kinerja SDM selain dipengaruhi oleh motivasi SDM juga dapat dipengaruhi di bagaimana sikap profesionalisme aparatur tersebut dalam bekerja. Berbicara tentang profesional ya atau profesionalisme bekerja dengan memberikan pelayanan sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki dengan cara yang sepenuhnya manusiawi tanpa memperhatikan kepentingan pribadi, tetapi lebih mengutamakan kepentingan pelanggan dan menghargai orang lain. Ya, jadi dalam bekerja ya seorang ASN yang profesional itu harus mengedepankan kepentingan-kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, prioritas pembangunan di bidang ketatanegaraan diarahkan pada upaya peningkatan kinerja aparatur serta penciptaan kondisi yang kondusif bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan kepada publik dan penekanan pada derajat penyalahgunaan kekuasaan dan pemerintahan. Nah, semua hal tersebut itu dapat tercapai secara optimal apabila sumber daya manusia yang bekerja sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat bekerja secara profesional agar dapat atau dalam penerapannya pelayanan publik dapat menciptakan kemudahan tanpa ada hambatan dan mendapatkan pelayanan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama. Tertib dan tidak ada kesenjangan yang terkadang sengaja dilakukan
atau dipersulit oleh aparatur yang tidak menerapkan profesionalisme diri dalam bekerja. Ini adalah daftar pustaka yang saya jadikan bahan rujukan untuk materi di pertemuan kelima ini. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di pertemuan ke-6.